Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita kupas dalam kesempatan yang berbahagia ini judulnya adalah tentang bagian dari tafsir Al-Quran, yaitu kisah umat terdahulu khususnya Bani Israel. Jadi judulnya adalah Bani Israel dalam lembar mushaf Al-Quran. Judulnya adalah Bani Israel dalam lembar mushaf Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mengawali kajian ini dengan menyampaikan hasil studi kecil-kecilan, penelitian kecil-kecilan. Ada berapa kata Bani Israel atau Israel itu sendiri di dalam Al-Quran? Pakai aplikasi mudah saja, ketik saja Israel, alif, sin, ro, alif, hamzah, ya, alif, Israel gitu. Nah itu keluar cukup banyak ternyata. Paling tidak saya menemukan lebih dari 41 ayat yang mengandung kata Israel. Artinya kalau terulang sampai 40 ayat, wah itu lumayan banyak, Pak. Kenapa? Karena sebagai sebuah perbandingan saja, Islam gitu, kata Islam ya di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam gitu misalnya, itu nggak banyak terulang, Pak. Tapi kalau kita bicara Bani Israel, sebutlah misalnya nama Nabi Musa. Musa di dalam Al-Quran tuh berkali-kali muncul, Pak. Di dalam Al-Baqarah, di dalam Ali Imran, di hampir semua surat gitu muncul. Saya lakukan searching juga, ketemu tuh 136 kali nama Nabi Musa terulang-ulang di dalam Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad itu, kata Muhammad mim ha mim dal gitu ya, itu di Quran cuma 4 kali. Wa ma Muhammadun illa rasul, apalagi Muhammadur Rasulullah gitu ya, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, dan satu lagi apa tuh saya lupa lah. Pokoknya cuma ada 4. Ustaz hafal nggak? Satu lagi di mana Muhammad? Ada 4. Satu lagi wa ma Muhammadun illa rasul ya kan. Terus Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kufar gitu kan. Kemudian makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Satu lagi. Surat Muhammad bunyinya gimana, Ustaz? Wa amanu bi Muhammadin. Ya beliau sama saya sekelas, Pak, waktu di Libya. Jadi saya santai aja nanya beliau. Ilmu banyakan beliau sebenarnya, cuma saya aja banyak lagunya. Jamaah sekalian, Musa itu 136 kali. Nah kalau saya minta Ustadz sebutin 136-nya lama juga, sampai asar nggak selesai-selesai itu ya. Artinya gini, bahwa Al-Quran ternyata banyak sekali bercerita tentang Bani Israel. Ada apa gitu ya. Jawabannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, itu sempat mengatakan begini, kullul anbiya Bani Israel. Semua nabi itu Bani Israel. Wah parah nih, Pak. Ini kata Ibnu Abbas. Illal asyrah, kecuali 10 yang bukan Bani Israel. Semua nabi itu Bani Israel. Nah, dia sebutkan satu-satu yang bukan. Sebutkan yang pertama Nuh. Sebenarnya sih harusnya Adam dulu ya, tapi Nuh, kemudian Hud, Soleh, kemudian Ibrahim. Ibrahim bukan Bani Israel. Terus ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub gitu. Nah,
Sebenarnya ini unik Pak, karena Yakub itu sendiri sebenarnya itulah Israel. Jadi kalau Nabi Yakub bukan Bani Israel, ya benar juga sih. Kan Bani Israel itu artinya apa? Anak-anaknya Israel, gitu kan? Nah, Ibn itu satu orang. Kalau Ibnani dua orang. Kalau banyak Banu, ya Banun atau Banin, ya tergantung dia rofa apa jar gitu ya. Bani Israel, anak-anaknya Israel. Nah, Israel itu ternyata nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya dua anak kan, yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, kemudian yang kedua Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itulah yang kemudian punya anak Nabi Yakub. Yakub itulah yang namanya Israel. Nah, anak-anaknya Yakub itulah yang disebut dengan Bani Israel, jumlahnya ada 12 orang. Yang nomor satu namanya Yahuda, ya. Kemudian lagi yang nanti yang namanya Lawi. Kemudian yang paling bawah, paling buntut itu dua orang, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin. Nah, saya nggak hafal 12-nya Pak, tapi minimal 4 lah. Jadi kalau keluar soal sebutkan 4 anak Nabi Yakub gitu, Yahuda, Lawi, Yusuf, Bunyamin. Nah, tapi setelah dari Nabi Yusuf ke bawah, ya, nanti 500 tahun kemudian ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha, ada Nabi Daniel, ada Nabi Samuel. Banyak tuh Pak nabi-nabi. Termasuk setelah itu ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan seterusnya, Zakaria, Isa, Yahya dan seterusnya itu Pak. Wah, itu rombongan Bani Israel semua itu Pak. Karena masih satu klan, masih satu keturunan dari ya kakek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau Al-Quran bicara tentang kisah umat terdahulu atau cerita para nabi dan rasul, sebenarnya itu lagi menceritakan Bani Israel. Nah, di mana ada kisah terdahulu yang tidak ada Bani Israelnya, kita baca misalnya buka Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah saja itu kan judul nama surat ya. Walaupun baru ada di ayat ke berapa 67 gitu ya, tentang menyembelih Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu Baqarah. Nah, tapi cerita tentang mereka disuruh menyembelih sapi betina, itu kan cerita tentang orang-orang Bani Israel. Ada mayat terbunuh, gak ketahuan siapa yang bunuh. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, siapa? Kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu Baqarah. Ini cerita Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Kemudian ayat surat ketiga Ali Imran. Ini kan keluarganya Imran. Keluarganya Imran tuh ya nanti serumpun itu ada Yahya, ada Maryam, ada Nabi Isa sendiri. Ya itu masih klannya Bani Israel juga, ya kan? Surat Al-Maidah misalnya, itu kan cerita tentang hidangan. Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Perjamuan terakhirnya Yesus Kristus itu kalau versinya saudara-saudara kita Nasrani, yaitu adalah kisah Bani Israel juga. Bahkan nanti kita ketemu surat Yusuf yang dari awal sampai akhir ya cerita itu betul-betul Bani Israel generasi pertama itu Pak. Ya, karena Nabi Yusuf langsung anaknya Yakub begitu kan. Ada surat Yusuf, nanti ada surat 19 itu Maryam. Nah, Maryam juga Israel juga. Nah, surat 17 sebelumnya ya kan itu namanya surat Al-Isra, tapi nama lainnya adalah nama surat itu Bani Israel. Jadi urusan Bani Israel ini Pak sebenarnya nggak cuma sekedar istilah Israel hari ini gitu ya Pak, tapi di dalam Al-Quran Allah sudah banyak cerita tentang siapa mereka, profil mereka, perjalanan hidup mereka, dan para nabi dan rasul yang justru malah lebih banyak bahkan didominasi oleh Bani Israel. Nah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu menyebutkan walaupun Quran ini turun pada Nabi Muhammad ya, tapi yang unik Pak, orang-orang Bani Israel ini ternyata juga turun-temurun menjaga bloodline-nya mereka, garis darahnya mereka dijaga sampai beribu-ribu tahun ya, dari awalnya dulu Nabi Yusuf,
kemudian sampai ada Nabi Musa. Itu kalau Nabi Yusuf kalau perkiraannya sih sekitar ya 1800-1700 tahun sebelum Masehi. Nah, Nabi Musa itu jaraknya kira-kira 500-an tahun lah. Jadi kalau 1800-1300 tahun sebelum Masehi. Terus berjalan sampai Nabi Sulaiman, Nabi Dawud ya, sampai ketemu Nabi Isa tahun 1 Masehi. Jadi kalau dari Nabi Isa mundur ke belakang ke Nabi Yusuf yang betul-betul generasi awal Bani Israel itu udah 18 abad. Sampai dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad tuh lahirnya 571 dan mendapat wahyu pertama Al-Quran 610, 6 abad. Jadi kita hitung aja, dari Nabi Muhammad ke Isa itu udah 6 abad, dari Isa ke Nabi Yusuf itu 18 abad. 6 tambah 18 berapa itu Pak? 24 abad. Tapi mereka itu tidak punah Pak, ada terus gitu. Bandingkan dengan peradaban-peradaban besar yang pernah ada. Kita misalnya pernah mendengar atau membaca ada peradaban prasejarah atau ya katakanlah udah lama banget, ada suku Maya, suku Aztec, ya kan, ada bangsa Atlantis gitu. Atau di Irak itu ada Mesopotamia, ada peradaban Hammurabi gitu ya, yang udah hilang tuh Pak, nggak ada gitu. Tapi Bani Israel itu masih ada Pak. Bahkan sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka ketemu dengan Nabi Muhammad, Al-Quran menyapa mereka. Al-Quran menyapa mereka, walaupun turunnya pada Nabi Muhammad, tapi ini khitabnya, ya mukhatabnya, yang diajak ngomong tuh justru Bani Israel. Ayatnya berbunyi begini: Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, Al-Quran menyapa Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah lebihkan kalian, wahai Bani Israel, dibandingkan dengan semua umat manusia, alamin, bangsa-bangsa yang lain. Jadi Quran turun ya di masa Nabi Muhammad itu sudah masuk abad ke-7, 610 Masehi, itu menyapa Bani Israel. Siapa Bani Israelnya? Ya Yahudi yang ada di Madinah itu. Bukan, nggak mungkin kan Quran turun di masa Nabi tapi menyapa Yahudi di zaman Nabi Musa, kan orangnya udah pada mati. Yang disapa ya anak keturunan Bani Israelnya itu. Nah, cerita tentang Bani Israel ini menjadi unik. Kenapa? Karena tadi Pak, mereka punya hulu yang sangat jauh ke belakang, 1800 tahun sebelum Masehi, tapi hilirnya itu ketemu dengan Nabi Muhammad. Panjang itu Pak ceritanya. Dan Quran banyak sekali bercerita tentang mereka. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ternyata Bani Israel. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau masih di Mekah sih beliau nggak langsung ketemu ya secara langsung. Tapi biar bagaimanapun juga ada benang merahnya. Saya harus cerita sedikit latar belakangnya, sebagaimana banyak ditulis dalam kitab tafsir, baik itu At-Tabari ataupun Ibnu Katsir atau Mafatihul Ghaib ya, Al-Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Itu banyak cerita di situ Pak. Jadi gini, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya yang disebut orang Islam atau orang yang beragama Islam itu ya mereka gitu Pak, Bani Israel. Karena mereka lah murid-muridnya langsung para nabi. Bahkan bukan hanya murid ya, darah biru dari keturunan para nabi dan rasul. Hari ini kita umat Islam ini sekarang di Indonesia lagi hangat nih membicarakan tentang dzurriyyah nabi gitu ya. Nah mereka tuh dzurriyyah nabi dan rasul beneran itu Pak. Bukan cuma satu nabinya, ada banyak. Kalau kata Ibnu Abbas, seluruh nabi itu Bani Israel. Ya paling tidak kita menemukan banyak sekali di dalam Al-Quran nama-nama nabi yang khas itu nama Bani Israel. Ya ada nama Musa, ada nama Harun ya. Ini kalau di barat Pak ya, ejaannya jadi sedikit berubah. Orang barat tuh Musa jadi Moses gitu kan, Yusuf jadi Joseph gitu, Yakub jadi Jacob gitu. Nanti adiknya Nabi Yusuf itu Benjamin ya kan. Nama-nama orang barat itu nama-nama nabi loh sebenarnya. Termasuk juga nanti ada nama Nabi Daud ya kan, David gitu.
pemain bola itu David Beckham gitu kan. Itu nama nabi tuh Pak, gitu-gitu. Daripada kita Wakijan, Paijo, Tugimen, Tugiran, itu David itu nama nabi itu Pak, ya kan? Bahkan yang unik adalah begini, para nabi dan rasul yang merupakan darah biru lah ya, mereka melahirkan anak keturunan zuriyah, itu kan hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, minta agar diberikan qala wa min dzurriyyati gitu kan. Nabi Ibrahim mintanya gitu, ya Allah sekalian dong zuriyahku juga, anak keturunanku. Ya mereka itu Bani Israel secara tidak langsung. Nah maka kalau sebelum datangnya Nabi Muhammad, siapakah orang Islam? Ya Bani Israel sebenarnya gitu, yang mempertahankan akidah agama samawi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab suci lewat wahyunya para nabi dengan perantaraan malaikat Jibril, ya itulah mereka sebenarnya. Ini kalau kita bandingkan dengan misalnya keturunan dari Nabi Ismail, itu kan nggak ada yang jadi nabi Pak. Nabi Ismail itu nggak ada satupun yang jadi nabi, bahkan sampai ketemu terakhir di 26 abad kemudian, ya Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bandingkan Pak, Arab dengan Bani Israel. Bani Israel kaya dengan nabi, hampir semua nabi di sana. Semua kitab suci turunnya di sana. Ya kan? Jadi kalau orang-orang Bani Israel itu dibilang orang beriman, orang Islam, ya iyalah gitu. Bagaimana dengan Arab? Arab hilang Pak keimanannya. Setelah era Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah nggak ada, ke bawah, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Sehingga kepercayaan akidah dasar fundamental orang Arab itu parah Pak kalau dibandingkan dengan Bani Israel. Gimana parahnya? Bayangkan mereka itu tidak percaya adanya Nabi dan Rasul, gak percaya. Dan mereka juga tidak percaya adanya kitab suci yang turun, termasuk tidak percaya adanya para malaikat. Padahal malaikat, nabi, kitab suci, lah kan itu rukun iman, tapi oleh mereka didinai, gak diterima. Dan yang paling parah, orang Arab itu tidak percaya hari akhir. Ya, gak percaya. Tidak percaya bahwa orang yang sudah mati, udah jadi tanah, nanti sama Allah dikumpulkan lagi tulang belulangnya dan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan kehidupan di dunianya. Pak, orang Bani Israel itu kepercayaannya adalah percaya pada Allah, pada malaikat, pada para rasul, pada kitab suci, dan pada hari akhir. Mereka yang mengajarkan ada surga, ada neraka, ada yaumil qiyamah, ada hisab, ada mahsyar, ada siratal mustaqim dan sebagainya, itu mereka. Kalau Arab justru mereka menentang, nggak percaya. Dan uniknya adalah ternyata akidahnya orang Arab yang sudah jauh keluar dari akidah rukun iman yang 6 itu Pak, itu ternyata mereka pertahankan mati-matian. Mereka siap gebuk-gebukan, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan kalau ada yang mencoba memperbaiki akidah mereka yang rusak. Dan yang kena batunya adalah Bani Israel. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, pada era jahili, disebut dengan jahili alam kegelapan itu, ya karena mereka tidak mengenal sistem akidah agama samawi. Dan mereka perang Pak, bunuh-bunuhan dengan Bani Israel. Dan uniknya Bani Israelnya kalah Pak. Ngelawan Arab-Arab itu Pak, mereka kalah. Karena orang Arabnya nekat gitu. Mereka kalau perang itu serius, gebuk-gebukannya, dan nggak ada yang bisa berubah dari akidahnya orang Arab. Sehingga orang Bani Israelnya akhirnya nyerah. Udahlah, kalau Arab kita udah nggak beranilah. Udah kita berhenti aja sampai di sini. Perbatasan Palestina ke Arab itu Madinah. Sampai Madinah saja mereka berhenti di situ. Lalu mereka pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami nyerah untuk mendakwahkan agama ini kepada orang Arab. Susah, kepalanya keras sekeras batu karang. Jadi ya Allah, kalau seandainya Engkau nanti memang akhirnya akan membangkitkan nabi dan rasul terakhir, besar harapan kami, turunkan saja, pilih saja nabinya itu dari orang Arab aja sekalian ya Allah. Biar apa? Biar yang ribut ntar Arab lawan Arab gitu. Kita mah kipas-kipas saja. Kenapa?
nggak mampu kita menghadapi orang Arab. Dan apa yang diharapkan oleh Bani Israel di Madinah itu Pak, ternyata itu dikabulkan oleh Allah. Maka lahirlah Nabi Muhammad SAW itu ya. Di usia 40 Allah berikan dia wahyu pertama. Sebagai nabi dan rasul terakhir, sambungan dari para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi unik, biasanya nabi dan rasul dari Bani Israel terus gitu kan. Nah ini enggak ada sambungannya dari Bani Israel. Dia kayak loncat looping langsung dari Ismail 026 abad langsung Muhammad gitu. Tapi prinsip dasar agamanya sama, percaya pada malaikat Jibril, percaya pada para nabi dan rasul, semua nabi dan rasul dipercayai, dan juga percaya pada kitab suci, menghormati Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, termasuk ada Al-Quran. Dan yang paling jadi PR besar bagi Nabi Muhammad adalah gimana caranya ngadepin kepala batunya kaumnya sendiri yang tidak percaya pada yaumil akhir, hari akhir. Makanya hadis-hadis Nabi itu Pak selalu ngomong gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Soalnya bukan apa-apa, orang Arab paling anti dengan yang namanya hari akhir. Dalam pandangan mereka belum pernah ada ceritanya orang kalau udah mati berubah jadi tanah, kok bisa hidup lagi, itu begini kata orang Arab. Makanya Nabi Muhammad dikata-katain gila, dikata-katain gak waras dan sebagainya, karena mengatakan bahwa orang sudah mati bisa hidup lagi. Ada surga, ada neraka, ada hari pembalasan, ada kiamat. Mereka gak terima. Dan kalau kita perhatikan Pak, surat-surat yang turun awal-awal di Mekah itu Pak, hampir semuanya bicara tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ngomongin gitu. Hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Idza syamsu kuwirat wa idzan, dan seterusnya, Pak. Itu juz amma itu tentang hari kiamat. Kenapa? Karena ditujukan kepada musyrikin Mekah yang enggak percaya tentang hari kiamat. Jadi, Pak, doanya Bani Israel itu diterima oleh Allah. Gantian sekarang, biar Arab lawan Arab gitu. Kami udah nggak kuat, udah nggak bisa nih dakwahin orang Arab. Dan memang Nabi Muhammad akhirnya sibuk, ya kan, sibuk sendiri gitu. Dan sibuknya Nabi Muhammad tuh akhirnya nyerah juga Nabi, Pak. Nyerah juga. Kenapa? Akhirnya Nabi Muhammad harus hengkang juga dari Mekah, ya, harus hengkang juga. Nah, hengkangnya kemana? Bani Israel kirim utusan. Jadi Bani Israel itu Pak, kalau mereka di Madinah, Arab Madinah itu udah banyak nyangkut itu Pak. Udah banyak mulai terdoktrin dengan agama Samawi. Mereka percaya Nabi, percaya Rasul, percaya hari kiamat gitu. Dan percaya akan ada Nabi terakhir. Karena dalam Taurat, dalam kitab-kitab suci mereka memang selalu didakwahkan itu. Didakwahkan bahwa akan ada Nabi terakhir. Kita lagi nunggu. Bentar lagi gitu. Nah, begitu dengar ada kisah Nabi Muhammad yang dipelekoto sama sesama Arabnya itu. Nah, kata Yahudi Madinah, kalian berangkatlah sana ke Mekah. Kalian ajak dia pindah ke sini, biar kita bantuin dia. Gitu. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, singkat ceritanya. Nah, berangkatnya Nabi Muhammad ke Madinah itu alasannya apa? Karena beliau dijamin oleh orang-orang Bani Israel akan dibantu. Ya, pertama dijanjikan oleh Bani Israel untuk diangkat menjadi pemimpin Madinah. Ya, kebayang Pak, seandainya Nabi hijrahnya ke Habasyah, ya. Memang si sahabat Nabi diterima oleh Raja Habasyah, tapi apa bisa Nabi Muhammad jadi raja di Habasyah? No. Karena di Habasyah ada rajanya. Katanya si rajanya tertarik masuk Islam, tapi takut ternyata. Dia nggak pernah mengucapkan syahadat secara terang-terangan. Cuman simpati, iya. Quran menceritakan berlinang air mata dan sebagainya, iya. Tapi kapan An-Najasyi baca 2 kalimat syahadat, tidak pernah ada hadis menyebutkannya, kecuali pada saat hari wafatnya ternyata tiba-tiba Nabi sholat ghaib. Dan para sahabat bertanya, ada apa? Najasyi saudara kalian meninggal. Nah, ditariklah kesimpulan, oh berarti dia masuk Islam tapi diam-diam. Bayangkan Pak,
Apa yang bisa dijaminkan oleh seorang Najasyi kepada Nabi Muhammad seandainya Nabi Muhammad hijrahnya ke Habasyah, lawang dianya sendiri aja masuk Islamnya Syriah, diam-diam takut sama kerajaannya sendiri. Apatah lagi ke Taif. Belum juga sampai duduk di Taif, Nabi sudah disambitin, Pak. Ya kan, penduduk Taif. Jadi kemanalah Nabi harus berlabuh ini? Datanglah orang-orang dari Madinah kepada Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengundang, ya Rasulullah, Anda lebih layak di tempat kami di Yathrib di Madinah. Dan benar, Nabi berangkat ke sana karena sudah dijamin pertama akan dijadikan pemimpin di Madinah. Yang kedua, orang Yahudi siap berperang bersama Nabi Muhammad menghadapi Arab-Arab itu. Gitu. Dulu mereka perang lawan Arab kalah. Sekarang kalau ada Nabi Muhammadnya orang Arab dan banyak pasukan juga yang pada hijrah, oke lah kita bantuin. Jadi isi perjanjian piagam Madinah itu poinnya adalah fakta pertahanan bersama. Kalau Nabi Muhammad diapa-apain sama orang Arab, kita pasang badan, kata Bani Israel. Ya kan? Walaupun itu ternyata nggak dijalankan gitu, tapi kesepakatannya begitu. Sama yang paling unik, Pak, ternyata Bani Israel juga senangnya nggak karu-karuan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ternyata emang Nabi Muhammad tuh original banget. Ya kayak gitulah Nabi dan Rasul kami, gitu kan? Apa? Gini, Pak. Ternyata orang Bani Israel di Madinah baru ngeh bahwa selama ini Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, sepanjang beliau itu sholat, ya dari sejak pertama kali ada perintah sholat, itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Sehingga begitu Nabi Muhammad sampai di Madinah, bangun Masjidin Nabawi, kiblatnya tuh ke Baitul Maqdis, Pak. Arahnya ke utara. Kalau sekarang nih kita haji, kita umroh ke Madinah, itu arah kiblatnya ke selatan karena Madinah ke arah Mekah tuh ke selatan. Tapi bangunan awal Masjid Nabawi itu menghadapnya ke Baitul Maqdis, dan itu yang bikin bungah luar biasa orang-orang Bani Israel. Kenapa? Ini dia nih Nabi yang terakhir, ya benar-benar dia adalah pelanjut penerus generasi nabi-nabi kita terdahulu. Kita juga sholatnya ke Baitul Maqdis dan dia juga ke Baitul Maqdis. Ini kita satu server gitu, Pak. Yahudinya senang. Apalagi kemudian ternyata Nabi Muhammad diperintah Allah untuk ikut berpuasa dengan puasa Yahudi. Kan Nabi sampai di Mekah, sampai di Madinah itu belum ada perintah puasa ya. Selama di Mekah 13 tahun nggak ada perintah puasa. Sampai di Madinah, Nabi diperintah Allah untuk berpuasa sebagaimana puasanya orang terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasanya orang terdahulu. Ada 2 tafsir ya, yang paling masyhur yang kita selama ini bahwa puasa Ramadan itu adalah Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam gitu kan. Tapi versi yang kedua ini unik, Pak, dan saya penasaran juga. Ternyata kalau menurut versi yang kedua, Al-Baqarah 183 itu bukan perintah puasa Ramadan, tapi perintah puasa ikutin Yahudi, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Dan ada konfirmasinya di dalam hadis yang sahih. Nabi bertanya, ada apa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Dijawab oleh Yahudi di Madinah, oh ini adalah hari suci bagi kami. Di hari inilah 10 Muharram dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran bala tentara Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun dan kita diselamatkan. Nah, sejak itulah Nabi Musa berpuasa 10 Muharram. Sampai hari ini kami pun juga puasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Kalau begitu saya pun puasanya 10 Muharram. Jadi Nabi sama orang Yahudi, Pak, kiblatnya sama, puasanya sama. Gitu. Sama satu lagi, Pak. Nabi kan diangkat menjadi pemimpin Madinah. Itu yang angkat Yahudi juga. Ya, jadi Nabi jadi hakim. Nah, kalau zaman dulu, Pak, kepala negara sekaligus hakim juga, sekaligus juga imam sholat gitu ya. Jadi kalau ada perkara-perkara di Madinah, itu dibawanya kepada siapa? Ya kepada pemimpin Madinah, Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang katakanlah berkasus hukum itu orang Yahudi. Misalnya ada Yahudi pasangan berzina gitu, Pak, ya kan? Dibawa kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW hakim kan, harus memutuskan perkara sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan. Yaitu hukuman apa yang pantas buat orang berzina.
Nah, ini unik Pak, ini unik. Ketika Nabi baru sampai di Madinah, belum turun ayat-ayat tentang hudud, tentang jinayat, itu belum ada. Potong tangan, kisos, ya, merajam pezina, itu belum ada ayatnya Pak. Gitu. Jangankan yang sampai situ, puasa aja belum. Jangankan sampai situ, khomer aja masih pada minum. Ya, sahabat tuh hijrah ke Madinah, hijrah sih hijrah Pak, tapi nenggak jalan terus Pak, karena memang belum diharamkan. Gitu. Jadi jangan ditiru lah ya. Wah, kalau hijrah harus minum khamr nih. Bukan begitu maksudnya, karena emang timingnya beda, ya kan? Khamr itu baru diharamkan pasca perang Uhud tahun ketiga. Baru tuh yang surat Al-Maidah ayat 90-91, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu, itu tahun ketiga. Artinya masih tahun pertama, kedua, dan ketiga mereka masih minum, gitu kan? Jadi nggak usah lah ngomong yang jinayat-jinayat. Cuma uniknya Nabi jadi hakim. Dengan apa beliau putuskan perkara? Dengan bima anzalallah kan. Bima anzalallahnya itu apa? Ya yang terakhir mah Taurat gitu. Jadi Nabi memutuskan perkara dengan menggunakan Taurat. Dengan Taurat Pak. Gitu. Kenapa tidak dengan Quran? Ya karena Qurannya belum turun ayatnya. Maka Nabi harus panggil ulama Bani Israel, para ulamanya Bani Israel untuk dipanggil. Tahu nggak kenapa sebabnya? Harus manggil ulamanya. Kenapa Nabi nggak buka sendiri Tauratnya dan nih jawabannya begini nih harusnya? Gampang sekali masalahnya Pak. Taurat itu turunnya kepada Nabi Musa. Musa itu bukan orang Arab. Dia orang Yahudi, dia Bani Israel. Bahasa yang digunakan Musa dan kaumnya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Dan Nabi Muhammad bukan orang Ibrani. Beliau tidak bisa bahasa Ibrani. Kalau buka-buka Taurat, ini maksudnya apa? Gue nggak paham. Sama orang Indonesia buka Quran Pak, baca mah pinter tapi isinya kagak tahu. Ya kalau nangis-nangisnya iya Pak. Ya kan, saya pernah tuh ikut tahajud. Imamnya luar biasa Pak, sampai nangis-nangis. Jamaah pun juga nangis gitu kan. Saya aja yang tadinya nggak nangis, jadi pengen nangis juga. Bukan apa-apa Pak. Samping kanan saya nangis. Gitu kan, samping kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Masa saya kagak nangis, kan nggak enak juga kan? Nangis kan gitu ya, nangis solidaritas gitu kan. Ya karena emang bacaannya enak banget gitu. Itu pas lagi Ramadan, pas lagi tahajud gitu. Nah pas udah selesai lagi makan sahur, imamnya samping saya Pak. Kan saya tanya, Ustadz luar biasa tadi antum tuh sampai nangis-nangis kayak gitu. Ngomong-ngomong tuh cerita tentang apa sih Ustadz? Dia bilang, iya mana gue tahu, itu tugas gue cuma baca doang. Kalau isinya mah ente yang ngejelasin katanya gitu. Lah enggak, saya mau nanya, antum sampai nangis-nangis gitu gimana ceritanya? Itu cerita tentang apa kok nangis gitu kan? Tahu, dia bilang begitu Pak. Kagak tahu, ya nggak belajar kan, tafsirnya cuma belajar ini Bayati, ini Nahawan, ini Jiharka gitu loh. Nggak bahas tafsir gitu kan. Ya sudah. Ya Nabi begitu juga Pak. Baca Taurat pertama dia nggak bisa, huruf Ibrani kan beda, ya kan, bahasa Ibrani beda. Maka Nabi panggil ulamanya Bani Israel. Kalau kita mau cari dalilnya, ayatnya itu ada salah satu ayat Allah yang bunyinya begini. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr, bermakna ahlu Taurah. Ulama ahli Taurat, kamu tanya sama dia kalau kamu nggak tahu isinya Taurat. Dalam rangka apa Nabi buka-buka Taurat? Dalam rangka beliau menjadi hakim untuk memutuskan perkara. Ayat Qur'annya belum ada, pakai Taurat dulu aja. Toh Taurat itu adalah firman Allah juga, turun kepada Nabi Musa dan berlaku juga, gitu Pak. Sholat ikut Bani Israel, puasa ikut Bani Israel, hukum Islamnya pun pakai hukum Yahudi. Itu pertama Pak, di zaman awal-awal Nabi baru hijrah. Nah titik baliknya nih Pak, ini yang penting nih ya. Karena justru di bagian sini Pak yang agak rawan nih Pak. Karena apa? Karena kayak emak-emak metik, sen kanan belok kiri gitu Pak. Emak-emak metik tuh sen kanan belok kiri. Ternyata tiba-tiba terjadi tikungan yang sangat mendadak dan sangat tajam. Tiba-tiba saja Allah menurunkan satu ayat. Bunyinya saya yakin kita semua udah sering dengar, ya kan? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ada 17 bulan Nabi itu sholat menghadap Baitul Maqdis di Madinah. Itu yang bikin bungah orang Yahudi. Tiba-tiba fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkan wajahmu kalau sholat ke Masjidil Haram. Masjid Nabawi langsung dirubah, Pak. Imamnya dari sono pindah ke sini. Yang di sini nih tempat tidurnya ahli sufah pindah ke belakang sono gitu. Jadi tuker, Pak, gitu kan. Yahudi ngelihat langsung kaget. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Gitu kan. Terus Nabi Muhammad diprotes. Kok bisa? Kok pindah ke sono gimana? Pada ngomel-ngomel, Pak. Kata Nabi, bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Kan yang nyuruh Allah gitu, bukan saya. Tapi yang lain isunya yang beredar, Pak, Nabi Muhammad itu sudah pindah haluan. Ya, sudah tidak ikut Yahudi yang membesarkannya, sudah bikin partai sendiri. Gitu kira-kira, Pak. Jadi ini sudah mulai tidak loyal. Gitu. Kata Nabi, bukan masalah loyal, kan Allah nyuruh saya. Ini Allah loh yang nyuruh gitu kan. Ya tapi nggak bisa dong. Masa sholat diganti-ganti gitu? Anda kalau udah ke Baitul Maqdis aja, nggak usah pakai pindah-pindah. Istiqomah lah gitu. Kata Nabi, ya kalau istiqomah mah iya, tapi kalau Allah yang nyuruh pindah gimana dong? Gitu, Pak. Jadi lu tetap pindah nih. Lah iya, masa saya ngelawan Allah, ngikutin ente? Nggak bisa dong. Saya ngikutin Allah lah. Kan yang jadi Tuhan Allah, bukan ente. Gitu, Pak. Kesel, Pak, Yahudi di situ, Pak. Kesel banget gitu. Udah kesal-kesal gitu, tiba-tiba turun lagi 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Puasanya udah enggak tanggal 10 lagi, Pak. Puasanya bulan Ramadan. Ngamuk lagi, Pak, Yahudi. Apa-apaan ini? Lu udah benar-benar ikut kita, bikin lagi puasa yang baru yang enggak sesuai dengan kita. Kata Nabi, no, Jibril yang nyuruh. Jibril yang bawa ayat. Lu jangan nyalain saya. Yahudi udah ngamuk, Pak. Nabi Muhammad disalahin. Jibril pun disalahin juga. Jibril nih gara-gara ini pakai bawa wahyu segala nih, gitu, Pak. Ya kata Jibril, ya bukan saya lah. Allah nih gara-garanya. Gitu, Pak. Jadi udah mulai kalap dia tuh. Ya kan kalap. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kok kayaknya udah nggak loyal lagi kepada Bani Israel, gitu. Di mana tuh masalahnya, Pak? Ternyata begini, Pak. Iya, syariat Bani Israel itu, Pak, itu sudah kuno, sudah jadul, Pak. Nabi Musa waktu terima 10 perintah Tuhan itu hidupnya tahun berapa? 1300 tahun sebelum Masehi. Plus 600 tahun. Udah 1900 tahun, masih itu juga, nggak pernah ada pembaharuan. Para nabi Bani Israel selama ini, kalau mereka jadi nabi, tetap berhukumnya kepada Tauratnya Nabi Musa. The Ten Commandment itu, siapapun, Taurat lagi. Nah, ketika Allah menghendaki ada nabi yang terakhir, nggak mungkin tetap pakai kitab suci Taurat terus. Pakailah Taurat untuk ya istilahnya bridging aja. Tahu bridging, Pak? Buat ya pertama masih pakai Taurat dulu. Tapi setelah itu yang tadi saya bilang kelokan tajam gitu. Sen kanan belok kiri. Tiba-tiba Allah menyempurnakan Al-Qur'an dengan menurunkan ayat bertubi-tubi. Gitu. Pagi turun, siang turun, sore turun, terus gitu. Tadinya, Pak, Taurat itu tebal banget dibandingkan Quran cuma tipis-tipis aja. Tapi setelah sempurna Al-Quran, Pak, kalau kita bandingkan Taurat itu jadi tipis di hadapan Al-Quran. Pak, sebagian ulama mengatakan bahwa Taurat itu cuma 7 surat panjang di Quran. Kita hitung, Pak. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Cuma 7 surat aja. Selesai Al-Anfal udah habis tuh Taurat, Pak. Nah, Quran masih terus, Pak. Terus. Ustaz, Al-Anfal itu juz keberapa tuh? Al-Anfal juz 9. Juz 9, Pak. Seterusnya At-Taubah tuh udah juz 10 ya. At-Taubah udah juz 10, Pak. Nah, kita masih ada At-Taubah, terus Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, 16 An-Nahl, terus 17 Al-Isra, ya kan, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23
apa tuh 23? Al-Mu'minun 24, An-Nur 25, Al-Furqan. Terus gitu ya. Masih panjang itu Pak Quran. Jadi Quran akhirnya bisa nyalip Taurat itu Pak. Dan yang bikin nyesek lagi Bani Israel Pak, walaupun Quran itu turun banyak, ternyata semua yang pernah ada di zamannya mereka itu kemudian dikurangi intensitas, atau bukan intensitas ya, difficulty levelnya diturunkan Pak. Difficulty levelnya, tingkat kesulitannya itu diturunkan habis-habisan Pak, diobral di syariat yang terbaru. Saya kasih contoh Pak. Orang Yahudi kalau sholat ya kan wajib juga wudhu Pak, ya kan? Nah kita Nabi Muhammad juga diwajibkan wudhu, ya kan? Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu wajib. Tapi menariknya di bagian akhir ayat itu, ya kan, ketika tidak ada air, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu, kata-kata fatayammamu itu tidak ada di Taurat Pak. Yang ada cuma ada di Quran. Memang Nabi yang mengatakan ya bahwa tayamum ini adalah kelebihan kita. Umat terdahulu tidak dikasih tayamum, kita dikasih tayamum. Tayamum itu kayak wudhu tapi cuma pakai tanah, cuma muka dan wajah, wajah dan kedua tangan saja. Yang lain nggak usah. Tayamum kan nggak usah pakai kumur Pak. Lagian kumur pasir mau gimana? Nggak usah pakai istinsyak, masukin ke dalam hidung. Wah mimisan itu Pak urusannya kan begitu. Nggak usah pakai kepala, nggak usah pakai kaki, cuma dua wajah dan itu. Dan Nabi mengatakan bahwa kita sholatnya itu tidak harus di dalam masjid. Sementara orang Yahudi harus di dalam rumah ibadah mereka. Nggak boleh, nggak sah sholat kalau nggak dalam rumah ibadah. Sementara kita, kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan. Dan seluruh permukaan tanah ini menjadi masjid buat kita. Watahuran, dan media untuk bersuci. Wah itu Pak, udah sangat sel banget itu Pak, ya kan? Ya istilahnya kalau bicara diskon itu udah tinggal 5%-nya doang tuh Pak dari harga yang paling tinggi itu. Puasa gitu juga. Puasa Ramadan tuh Pak isinya pengurangan-pengurangan semua. Ya, pertama di dalam ayat 184 185, faman kana minkum maridhan aw ala safarin is okay. Kalau kamu lagi sakit, kamu lagi musafir, kamu enggak usah puasa, ganti aja di hari yang lain. Tapi yang paling parah itu Pak, ketika Al-Quran memotong jadwal puasa hanya sampai maghrib. Aslinya orang Yahudi itu Pak puasa dari maghrib sampai maghrib. Bukan dari subuh sampai maghrib Pak. Dari maghrib sampai maghrib 24 jam aslinya. Dan Nabi sempat ngalamin puasa yang kayak Yahudi itu dari maghrib sampai maghrib, dan itu kesian banget para sahabat. Ada seorang sahabat Ansor di Madinah itu, dia kerja dari pagi sampai sore di bawah terik sinar matahari, petani kurma. Begitu udah matahari condong ke barat, udah hampir mau ya maghrib, pulanglah dia, mau istilahnya mau berbuka kan. Ternyata apa? Ternyata istrinya belum menyiapkan makanan. Dan terpaksanya dia harus nunggu istrinya cari makanan dulu. Tapi begitu istrinya balik, dia udah tertidur. Dan hukumnya adalah kalau orang di maghrib itu sempat tidur, begitu bangun dia sudah wajib puasa lagi. Jadi hari kedua Pak, gubrak dia pingsan Pak, gitu. Nah, karena puasa dimulai dari maghrib. Jadi kalau kita kan gini, buka puasa maghrib, tapi nanti mulai lagi sahur gitu kan. Nah, sahur itu kan adanya cuma di Islam doang Pak, di Nabi Muhammad gitu. Mereka nggak ada sahur. Kalau kita tasahharu fa inna fis sahuri barakah gitu kan. Nah, yang unik Pak, mereka itu begitu buka puasa itulah sahur. Jadi begitu buka puasa langsung mulai puasa. Gitu. Nah, ceritanya Umar nih Pak. Ini kalau kita baca di Ibnu Katsir menarik Pak. Kalau Umar mah kuat Pak, masalah nahan lapar. Cuman kalau perut dia kuat, cuman perut ke bawah itu yang dia nggak kuat Pak. Ya, iman kuat, Imron masalahnya Pak. Ya kan, malam itu dia bingung tuh, udah nggak tahan itu, ada bininya Pak. Akhirnya bininya diterkam juga ujung-ujungnya. Ya namanya nafsu dan syahwat ya kan, susah ini Pak mau ngelepasnya gimana. Masa maghrib nggak makan nggak minum cuma begituan doang, begitu langsung mulai lagi kan gak makan minum gitu Pak. Itu sama Umar Pak, bininya diterkam itu Pak, ya kan. Begitu udah selesai, baru Umar menyesal. Ya Allah, kenapa saya melanggar dan sebagainya. Nangis Pak Umar, tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah. Ya sama dengan sahabat yang bilang halak tuh ya Rasulullah, kan ada tuh ya. Aku telah jima dengan istriku. Nah Umar gitu juga Pak.
terserah Allah, udah saya mau diapain, ya kan, mau dihukum apa segala macam saya pasrah. Belum selesai Umar ngomong begitu, tiba-tiba Jibril datang, jreng, bawa ayat 187. Apa bunyinya, Pak? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa melakukan jima dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kamu sudah berkhianat dengan dirimu itu. Fataba ankum wa fataba alaikum wa afa ankum. Gitu kalau enggak salah bunyinya ya. Allah sudah menerima taubatmu dan Allah sudah maafkan. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballah. Maka mulai sekarang bashiruhunna, lakukanlah hubungan suami istri. Gitu, Pak. Umar langsung yes. Ini dia yang gua tunggu-tunggu. Ya kan? Balik dia ke rumah, bininya ketakutan. Diapain kita, Bang? Sama Nabi gitu kan. Tenang, turun ayat barusan, dibacain sama Umar. Ya kan? Pas bagian itu, Pak. Fal'ana bashiruhunna. Berarti sekarang kita boleh nih, boleh. Ayolah terusin lagi Pak. Gitu. Itu ada ceritanya tuh, Pak. Awal-awalnya tuh nggak boleh. Yahudi, Pak, ngelihat Nabi Muhammad dan para sahabat malam-malam pada jima sama bininya, kesel banget, enak banget dia main jima-jima aja. Kita kagak bisa gitu. Ya kata yang lain, kata Umar, nah lu login aja kemari, susah amat tinggal 2 kalimat syahadat gitu kan. Wes nggak bisa begitu loh kan, login aja lo. Ini kita nih membawa cerita panjang dari Nabi Musa. Ya terserah lu. Karena prinsipnya gini, Pak, Nabi Muhammad itu tidak pernah memaksa orang. Ini kan keringanan. Anda kalau mau pakai yang ringan bisa, tapi kalau Anda mau nyusahin diri terserah ente, gitu loh. La ikraha fiddin, gitu. Jadi Yahudi itu antara puyeng, Pak. Pecahlah Yahudi, Pak. Pecah 3. Gompal sama serpihan-serpihannya. Ada gompalan gede sama serpihan-serpihan. Nah, yang serpihan-serpihan ini, Pak, banyak dari mereka yang kemudian iya sih, login sih yang bener nih, gitu kan. Lah ini kan nabi terakhir dan kita percaya ada nabi terakhir dan syariatnya asik-asik loh, mantap-mantap, paket-paketnya paket hemat semua, gitu kan. Paket seru nih, gitu kan. Login masuk tuh, Pak. Ya Abdullah bin Salam datang kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Login dia. Ka'ab al-Ahbar login. Berapa orang login masuk Islam, gitu kan. Ada yang perempuan, Pak, Sofia. Login juga dia, gitu. Yang itu kemudian jadi istrinya Rasulullah SAW. Salah satu istri Rasulullah itu ada yang Yahudi, mantan Yahudi. Nah, mereka yang login ini, Pak, walaupun nggak banyak tapi peranannya luar biasa. Kalau kita baca kitab tafsir, kita ketemu banyak kisah Israiliyat, sumbernya dari Bani Israel dan memang ceritanya tentang Bani Israel. Itu yang meriwayatkan mereka, Pak. Jadi gini ya, siapa nama anak-anak Yakub, Bani Israel, yang tadi saya bilang ada Yahuda, ada Lawi, ada Bunyamin. Itu di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, Pak. Orang Arab nggak tahu itu semua siapa, karena itu bukan ceritanya Arab, ceritanya Bani Israel. Nah, karena orang Bani Israel itu yang masuk Islam, ya mereka bilang, oh saya tahu itu anak pertama namanya ini, anak kedua ini, ketiga ini, 4, 5, itu legenda mereka. Sama orang Betawi ditanya, tahu si Pitung nggak? Oh si Pitung tahu saya, rumahnya di Marunda sono gini, cerita dia kan. Gitu, nyambung gitu. Atau kayak orang Jawa gitu misalnya, tahu itu nggak Sultan Hamengkubuwono? Wah cerita dia panjang lebar gitu kan, karena memang warganya sana. Jadi mereka Quran itu akhirnya tafsir itu penuh, Pak, dengan apa yang diceritakan oleh para sahabat yang masuk Islam. Tapi yang masuk Islam itu saya bilang serpihan-serpihan, gompalan-gompalan yang gedenya, Pak, itu ragu-ragu, ya, pecah 2 lagi mereka. Ada yang ya bener sih, Muhammad bener nih, Quran bener, apa semua bener. Cuman kita kalau pakai mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, tar dulu, kan setiap umat ada rasulnya. Lah kita nih umatnya Nabi Musa, kenapa kita harus konversi ke umat Nabi Muhammad? Kan kita orang Yahudi, bahasa kita aja bahasa Ibrani. Allah sudah kasih kita kitab suci, gitu kan. Nah, Quran itu kan turun dalam bahasa Arab. Itu bukan bahasa kita, bukan buat kita. Di situ, Pak, mereka jadi agak sedikit bingung. Nah, cuman pecah 2, Pak. Pecahan pertama bilang, oke, kita nggak usah masuk ke dalam agama Muhammad, tapi kita hormati dia karena dia nabi. Biar bagaimanapun, cuman kita nggak ikut. Gitu. Itulah yang kemudian minta perlindungan sama Nabi yang disebut dengan kafir zimmi.
Ada Yahudi-Yahudi yang dilindungi oleh Nabi Muhammad di Madinah, itu mereka. Mereka tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi Nabi Muhammad karena tahu bahwa ini Nabi yang harus kita hormati, gitu kan. Nah, cuman bongkahan terbesarnya memang yang itu, Pak. Masuk Islam kagak, tapi musuhin Nabi. Musuhin dalam tanda petik. Karena kalau musuhan dalam arti head to head perang, angkat senjata sama Nabi, mereka nggak berani. Pertama, terikat perjanjian. Yang kedua, hati-hati lo, Nabi tuh main bacok-bacok aja nggak bisa gitu. Jadi tekniknya mereka adalah gunakan strategi enemy of my enemy is my friend. Nah, gitu. Muhammad punya musuh, siapa? Arab Mekah gitu kan. Nah, kita mainkan saja Arab Mekahnya, Pak. Datang tuh Yahudi ke Mekah, Pak. Yuk, lu perangin aja Muhammad gitu. Orang Arab Mekah bingung. Bukannya lu musuh gua, kenapa sekarang kita disuruh musuhin Muhammad gitu kan? Tenang, duitnya banyak. Gitu kan. Arab itu juga pada akhirnya ya berani membela yang bayar gitu, Pak. Siapa yang bayar? Dibayar, Pak, sama Yahudi itu. Terkumpul 4.000 pasukan dari Mekah. Kurang, kata orang Mekah. Ini kalau cuma 4.000 lawan Muhammad kita kalah nih. Coba banyakin lagi barisan kita. Siapa ya? Arab-Arab di luar Mekah. Gotofan, Pak. Itu emang pelotokan tuh mereka. Arab, kafir, ya, anti Muhammad dan sebagainya, dibayar, senang dia. Terkumpul 10.000 pasukan nyerbu Madinah. Dikepung, Pak. Itu yang namanya perang Khandaq itu, Pak. Itu sponsorshipnya itu Yahudi. Duitnya dari jual korma Khaybar gitu kan. Cuman begitu dikepung, Yahudinya pura-pura nggak tahu. Kita dikepung, waduh gitu. Selamatkan diri, padahal dia tuh, Pak, ininya. Hatta Nabi Muhammad pun nggak sadar, ini siapa nih yang punya urusan, siapa yang bayar tuh nggak tahu. Sampai perang usai karena udah dihancurin pasukannya oleh Allah lewat badai gurun pasir. Nabi pulang naruh senjata, tiba-tiba Jibril datang. Siapa suruh naruh senjata? Lah kan udah selesai. Belum, katanya. Nih, bohirnya belum dihabisin. Bohir? Siapa bohirnya? Bani Quraidah. Oh, dia. Iya. Wah, dibocorin nama Jibril, Pak. Sekarang juga berangkat ke Bani Quraidah, serang mereka, habisi mereka. Bani Quraidah udah perhitungan, Pak. Nanti kalau diserang Muhammad, kita ngumpet di dalam benteng. Bener, Pak. Dengar Nabi Muhammad mau datang ke mereka, masuk benteng, udah siapin makanan, minuman dan sebagainya. Dikepung berhari-hari. Lama-lama capek juga, Pak, dikepung, ya kan? Lama-lama habis juga itu persediaan makannya dan sebagainya. Terakhir bendera putih, Pak, gini. Nyerah. Ya udah, nyerah, keluar. Kalian tuh pengkhianat, kata Nabi, ya kan? Maka Nabi menggelar sidang kalau tentara itu pengadilan militer. Kalian ini desersi dan bikin kita pusing 7 keliling gara-gara diserbu oleh pasukan Mekah ini. Nabi angkat salah seorang sahabat yang dekat sama Bani Quraidah, saya serahkan kamu tentuin mereka dihukum apa. Lalu dihukumlah mereka, semua Bani Quraidah dihukum mati. 600, Pak, disembelih dan dikuburin. Kuburin, dipendem. Mati itu, Pak. Bani Quraidah itu, Pak. Tegas itu, Pak. Ya, pengkhianat. Mending lu perang aja ketahuan, kita 1 lawan 1 kalau berani. Ini main di belakang, di depan ngelawe-ngelawe gini, belakang bejendol kayak belangkon gitu, Pak. Ya kan, pakai keris menusuk dari belakang gitu, Pak. Menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan dan menyalip di tikungan. Nggak enak banget, Pak, disalip di tikungan itu, Pak. Ya kan, ngeselin banget gitu loh, ya kan? Tapi dihabisi sama Nabi. Tapi yang paling habis, Pak, berikutnya lagi, tahun berikutnya. Itu kan tahun ke-5. Tahun ke-7, sumber keuangannya, Pak, yang dihabisi sama Nabi. Khaybar. Kebun-kebun kurma Khaybar itu dikuasain sama Nabi. Dan sejak itu, Pak, selesai perlawanan Yahudi kepada Nabi Muhammad karena duitnya habis, Pak. Rupanya mereka berjalan karena ada dananya, gitu. Begitu sumber dananya diputus, mereka udah nggak bisa bergerak lagi. Jadi jamaah sekalian, Bani Israel di Madinah itu ada 3. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam tapi dekat sama Nabi, loyal, yaitu yang disebut dengan kafir zimmi, dan ada lagi yang tidak masuk Islam dan mereka berkhianat, itu yang kafir harbi, gitu, Pak. Nah, kesininya mereka masih berjalan tuh, Pak. Masih ada Bani Israel walaupun nggak banyak. Kalau kita buka statistik, Bapak coba buka di googling gitu, berapa banyak orang Bani Israel hari ini Yahudi.
paling cuma sekitar 25 juta. Bandingkan dengan umat Islam yang sampai 1,9 miliar, mereka nggak seberapa. Tapi kalau bicara kualitas, memang kualitasnya luar biasa. Kualitas yang selama ini mereka dambakan, setiap Yahudi itu harus punya kemampuan dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, dan sebagainya. Dan kalau kita bicara hari ini, kemajuan sains di dunia, ya emang ya mereka lah gitu. Kita itu jauh di belakang, Pak. Kemajuan teknologi komputer, teknologi internet, teknologi digital dan sebagainya ya mereka memang gitu. Dan kita nggak bisa memeranginya hanya dengan gebuk-gebukan gitu ya. Kita hanya bisa memeranginya dengan kita mencuri juga teknologi dari mereka, kita pelajari, kita coba hidupkan lagi, dan bukan kita berhayal tentang masa lalu. Oh, kalau dulu umat Islam jaya. Dulu nggak usah diomongin. Next ke depan gimana? Siapa yang menguasai kemajuan zaman, ya dia akan menguasai peradaban. Dan Yahudi bisa sampai kayak gini sekarang, cita-citanya dari 20 abad yang lalu mereka. Dulu mereka digebukin terus, Pak, ya kan, diinjak-injak, disiksa di camp konsentrasi di Jerman dan sebagainya. Tapi buahnya kemudian mereka ditempa, jadi mereka katakanlah unggul. Nah, hari ini kalau kita umat Islam cuman hanya asik bermimpi tentang masa lalu, wah dulu khilafah Bani Abbasiyah gini, dulu Bani Umayyah gini, dulu Bani Utsmaniyah. Ngomongnya yang dulu-dulu, Pak, yang nggak maju-maju juga pada akhirnya. Kedepannya kita harus ambil itu semua. Lihat bagaimana Inggris dulu pernah jaya, tapi kemudian direbut oleh Amerika. Ilmuwan-ilmuwan Eropa pindah ke Amerika, Eropa jadi maju. Tapi kemudian direbut lagi oleh Jepang, direbut lagi oleh Korea, sekarang oleh Cina. Kapan kita umat Islam di Indonesia masih ngerebutin pilpres? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.